السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, serta kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah, sekarang kita masuk kepada Al-Kabiratus Situn, dosa besar yang ke-60 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair. Berkata Al-Imam Al-Zahabi, Al-Kabiratus Situna al-wasilatu fi sya'riha wal-mutafallijatu wal-washimatu. Wanita yang menyambung rambutnya dan yang merenggangkan giginya, nanti ada penjelasannya, mutafallijah, wal washimah, dan yang mentato, menghiasi kulit dengan gambar atau semisalnya. Bisa di wajah, sebagiannya ada yang melakukannya itu di wajah, ada yang di tangan. Ya kalau sekarang sudah mulai canggih, ada alatnya, ya semacam jarum yang lalu kemudian dimasukkan sesuatu yang kemudian menjadi gambar dan seterusnya. Jadi ini kenapa di sini lafadznya wanita semua ini, wasilah
yaitu wanita yang menyambung rambutnya, mutafallijah al-washimah. Jadi ini sebenarnya pembahasan terkait dengan berhias yang melampaui batas, dan ada bentuk-bentuk berhias yang memang dilarang oleh syariat, oleh Nabi SAW. Jadi seakan-akan nanti ini hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala seakan-akan membicarakan tentang keadaan kaum wanita di zaman itu dan tetap masih sesuai dengan zaman sekarang. Karena ternyata prakteknya cuman memang akan ada pergeseran-pergeseran aja. Jadi kalau dahulu yang tato itu perempuan, sekarang malah laki-laki misalnya. Bahkan itu dianggap sebagai kejantanan lah ya. Nah ini malah keliru. Dulu tuh malah kaum perempuan yang melakukan tato begitu, malah kaum perempuan, bukan kaum laki-laki. Maka Al-Imam Az-Zahabi mendatangkan yang pertama ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah, Allah melaknati. Nah, ini tanda dosa besar sebagaimana kata para ulama, di dalam ancamannya ada ancaman laknat. Ya, salah satu ciri bahwa dosa itu adalah dosa besar, di antaranya ancamannya adalah laknat. Itu menunjukkan beratnya dosa tersebut. Allah melaknati al-wasilah, wanita yang berprofesi sebagai penyambung rambut. Nah, ini yang pelaku yang nyambunginnya. Wal mustausilah, dan wanita yang minta disambung rambutnya. Sekarang ada tuh disambung rambutnya, extension segala macam, disambung ini, sambung itu. Wal washimah, dan wanita yang mentato. Ini orang yang punya profesi sebagai pembuat tato. Wal mustaushimah, dan wanita yang diminta untuk ditato. Ini konsumennya nih. Ya, jadi yang membuat tatonya, lalu kemudian konsumennya juga sama, masuk ke dalam laknat Allah. Wan namisata wal mutanammisah. An-namisah ini orang yang ya dia mencukur alis atau semisalnya. Ini diantara makna an-namisah ay natifatus sya'ar tatahassanu bih. Dia mencabut atau mencukur alisnya. Biasanya dicukur habis, ditato juga lagi. Ya. Jadi dia luruskan atau dia cukur habis, lalu kemudian dia lukis, dia tato lagi. Itu an-namisah. An-namisah pelakunya, al-mutanammisah orang yang minta untuk dilakukan hal tersebut pada dirinya. Wal mutafallijati lil husn, dan yang memberikan renggang pada gigi agar supaya kelihatan indah. Jadi di sebagian negeri itu giginya renggang-renggang malah indah itu. Malah bagus. Al-mughayyirati khalqallah, yang merubah-rubah ciptaan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sini ada beberapa poin yang harus kita ingat. Yang pertama, orang yang melakukan, jadi pelakunya yang nyambungin rambutnya, ya profesinya seperti itu, tidak boleh, tidak diperkenankan. Pernah ada di masa Rasul SAW itu wanita yang begitu. Boleh nggak saya sambung rambutnya? Rasul katakan tidak boleh. Termasuk menyambung rambut juga di antara para ulama katakan adalah memakai
wig. Atau kaum wanita pakai ya konde ya. Dia kan rambutnya tidak panjang, tapi akhirnya kemudian dia pakai buatan. Ini termasuk yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Di antara illatnya, di antara alasannya adalah ya merubah ciptaan Allah Rabbul Alamin. Merubah ciptaan Allah Rabbul Alamin. Sekarang kan ada orang kayak misalnya orang tempat cukur tuh orang dicukur rambutnya dibeli, dibikin jadi wig dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh, nggak diperkenankan. Nah, sekarang ada teknologi atau penemuan baru. Bukan lagi disambung rambutnya, tapi tanam rambut. Artinya tanam rambut itu dia dilakukan tindakan medis pada kulit kepalanya, lalu kemudian diberi vitamin dan seterusnya, dimasukkan bibit-bibit rambut, lalu kemudian dia tumbuh. Ini rambut biasa begini. Nah, para ulama dalam masalah ini mengatakan kalau itu tidak sama dengan menyambung rambut. Ya, dia ada orang berobat ke mana? Ke Turki atau kemana itu? Iya, dia ke sana, botak rambutnya, terus dilakukan tindakan dulu sesuatu pada kulit kepalanya. Habis itu kemudian dimasukkan bibit-bibit rambut dan seterusnya, dikasih vitamin seterusnya, lalu kemudian rambutnya jadi bagus lagi. Wallahu a'lam, kalau ini tidak termasuk ke dalam menyambung rambut. Lalu selanjutnya wal washimah wal mustaushimah. Ini yang mentato. Tidak termasuk mentato adalah memakai hinna. Jadi kaum wanita misalnya mau menikah terus dia bikin hiasan di ya jarinya, tangannya pakai hinna. Kita nyebutnya apa? Henna, henna. Kita nyebutnya henna. Jadi dalam bahasa Arab disebutnya hinna, pacar. Nah, kalau itu tidak masalah, tidak mengapa. Karena nanti lambat laun akan apa? Hilang. Jadi kalau pakai yang semisal seperti ini, hinna, ini diperkenankan, diperbolehkan. Tetapi kalau yang permanen seperti yang kita ketahui ya tato sebagaimana kita maklum, maka hal ini jelas dilarang. Lalu kemudian nih an-namisah wal mutanammisah tadi dia cabut biasanya alisnya ini. Iya, dia rapihin, dia bikin, dia bentuk dan seterusnya. Ini termasuk yang tidak diperkenankan, yang tidak diperbolehkan juga. Wal mutafallijati lil husn dan yang tadi renggangkan gigi dalam rangka untuk berhias dan seterusnya. Di antara alasannya disebutkan dalam hadis ini al-mughayyirat khalqallah. Dia merubah-rubah ciptaan Allah Rabbul Alamin. Nah, apabila seseorang dia misalnya kecelakaan, lalu kemudian misalnya bagian bibirnya sobek atau sumbing atau semisalnya, lalu kemudian dioperasi. Di apa? Dioperasi. Apakah ini termasuk merubah ciptaan Allah? Tidak. Yang seperti ini tidak. Diperbolehkan yang seperti ini. Ya, karena memang itu terkait dengan bukan dia menambahkan sesuatu, tetapi dia memperbaikinya. Boleh. Seperti pada masa Nabi SAW ada seorang sahabat yang ini tempurung hidungnya kena sabetan pedang dalam satu peperangan. Akhirnya kemudian dibuatkan tempurung hidung dari perak. Dari perak ditempelkan di sini, tapi kemudian akhirnya ya, membusuk daging sekelilingnya. Lantas kemudian akhirnya dibuatkan dari emas. Baru kemudian daging-daging yang di sekelilingnya tidak membusuk. Nah itu kalau memang ada hajat semisal seperti itu diperkenankan, diperbolehkan. Yang hajah di sini hajah yang mu'tabarah, hajah yang memang dibutuhkan.
Maka di dalam Islam, orang berhias sekalipun itu diatur syariat. Kita semua ini harus mau diatur oleh syariat. Zahiran wa batinan. Ya zahirnya, ya batinnya, semuanya diatur. Dan pasti yang diatur atau ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin itu mestilah sesuatu yang tepat buat diri kita. Pasti sesuai dengan diri kita, fitrah kita. Cuman kadang kan kita sering dipengaruhi pemikiran-pemikiran, wah ini kok harus begini, masa begini saja tidak boleh, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan di dalam hadis-hadis ini menyebutkan kaum wanita memang, ya memang kaum wanita lah yang dia dijadikan oleh Allah Rabbul Alamin, ya senang bersolek. Tetapi kendati pun demikian, tetap ada aturan-aturan dan batasan-batasannya. Jangan sampai melampaui aturan dan batasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thamanul kalbi wad-dami haram." Harga hewan anjing dan darah haram. Ini termasuk hewan yang tidak diperjualbelikan. Hewan yang tidak diperjualbelikan diantaranya adalah anjing. Dan kaum muslimin diperbolehkan memelihara anjing itu hanya untuk berburu. Itu pun dipeliharanya di perkebunan. Jadi mungkin kalau kita pernah lihat perkebunan milik orang-orang di barat sana itu, yaitu anjingnya yang jagain kambingnya itu. Yang gembalain kambing, domba, itu anjingnya. Dia jaga hewan ternak, dia jaga perkebunannya. Terkadang dia dibawa oleh tuannya untuk berburu. Itu saja. Dan ditaruhnya di sana. Bukan ditaruh di rumah. Itu pun ditaruhnya di perkebunan tadi. Nah, dia tidak diperkenankan perjualbelikan, tidak. Tetapi boleh misalnya karena saya ngelatih ini anjing, tolong ganti rugi ngelatihnya misalnya. Bukan untuk diperjualbelikannya. Bukan cari keuntungan yang enggak. Boleh seperti itu. Karena memang dia dilatih. Begitu juga jual beli darah haram. Kalau ada orang tanya, itu bagaimana Pak Ustadz? Orang yang butuh darah lalu dia membayar, itu bukan beli darahnya. Cuman darah itu menjadi seperti bisa langsung dimasukkan, itu kan butuh proses. Dia bayar jasa memprosesnya itu. Jadi misalnya kita butuh darah ke PMI lah atau semisalnya, lalu kemudian kita membayar. Maka itu membayar bukan semata-mata beli darahnya, tetapi itu adalah tadi kompensasi dari biaya proses dan seterusnya. Jadi tidak boleh diperjualbelikan itu. Wa kasbul baghi, dan termasuk kasbul baghi, yaitu hasil dari pezina, prostitusi. Ini termasuk juga yang haram. Nggak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, sebagiannya para ulama pun ada yang menambahkan termasuk diantaranya adalah kasbul mutaghanni atau mutaghanniyah, yaitu hasil dari biduan. Biduanita, dari nyanyinya, dia mendapatkan upah dan seterusnya. Ini termasuk juga yang tidak diperkenankan. Pasti ini kalau kita bilang begini akan mengundang pro dan kontra. Tetapi ya seperti itulah, kita menyampaikan apa yang memang mesti disampaikan, kita sampaikan. Anda kontra, ya itu bukan kewenangan saya untuk membuat orang jadi nggak kontra gitu. Jadi kalau sekarang kita menjelaskan kayak begini terus dianggap nggak menghormati dan seterusnya, terus jadi nggak boleh, gimana orang mau jelasin syariat kok? Soal Anda mau terima atau enggak, kan itu urusan lain. Urusan menyampaikan, ya disampaikan. Wala'anal washimah wal mustaushimah. Allah pun melaknati orang yang wanita yang bikin tato, yang minta ditato. Jadi orang misalnya datang ke pembuat tato, lalu kemudian dia ditato, lalu dia membayarkan, ada upah. Maka upahnya itu pun menjadi upah yang haram.
Maka dari sini tidak boleh setiap sesuatu yang haram tidak boleh kita kemudian mengambil upahnya dari yang haram itu. Dia mentato itu haram, lalu dia berprofesi sebagai tukang pembuat tato misalnya. Dari situ dia mendapatkan upah dan seterusnya. Ini haram, tidak boleh, nggak diperkenankan. Wa akilar riba wa mukilahu, dan orang yang makan riba dan orang yang minta ditransaksikan riba untuk dirinya. Jadi misalnya ada rentenir lah. Dia kan pelaku ribanya. Lalu kemudian ada orang datang, dia sudah tahu ini rentenir, sudah tahu. Tolong saya pinjamkan uang. Jadi dia minta supaya ditransaksikan riba pada dirinya, itu termasuk juga yang dilarang. Ya kan saya nggak riba, Pak. Saya mah cuma minjem doang. Ya, Anda termasuk yang melakukan ribanya, dan Anda yang minta ditransaksikan riba juga sama, termasuk. Wala'anal musawwirin. Dan Nabi SAW pun melaknati al-musawwirin, para pelukis, pembuat patung rupaka-rupaka, dan yang dimaksud di sini adalah makhluk hidup. Jadi orang yang bikin lukisan makhluk hidup masuk ke dalam keumuman laknat, tidak diperbolehkan. Jadi orang menjadi profesi pelukis, kerjaannya ngelukis makhluk hidup, ngelukis manusia, ngelukis hewan, dan seterusnya, haram. Dari hasil pekerjaannya dia dapat upah, haram. Lalu kemudian juga pembuat patung-patung, rupaka-rupaka misalnya. Dia bikin patung makhluk hidup, yang lalu kemudian dia jual patung itu. Dia jual, dia mendapatkan penghasilan dari patung yang dia jual itu, maka ini pun sama, masuk ke dalam yang dilarang. Masuk ke dalam larangan juga. Nah, perlu kita ketahui bahwa tadi kita sudah isyaratkan di awal bahwa yang namanya aturan syariat itu pasti ada hikmah di balik itu. Di antara sebabnya larangan membuat patung, rupaka-rupaka dan semisalnya, karena nanti ini bisa mendorong orang jatuh kepada kesyirikan. Kendati pun terkadang kita nggak ketemu ini. Dari sisi syar'i ya, dari sisi syariat dilarang. Nalar kita terkadang masih belum bisa nerima. Masa begitu saja dilarang? Masa begitu aja nggak boleh? Masa begitu saja haram? Ya padahal itu tadi, syariat melarang itu mesti ada kemaslahatan di sana. Tidak bisa tidak. Satu ketika sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an didatangi seorang wanita dari Bani Asad yang dikenal dengan Ummu Ya'qub, datang kepada Abdullah ibn Mas'ud. Jadi di antara sahabat yang meriwayatkan hadis la'anallahu al-wasimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husnil mughayyirati khalqallah, itu di antaranya ada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada seorang wanita datang kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud dari Bani Asad, dikenal dengan sebutan Ummu Ya'qub. Lalu dia berkata, innahu balagani anka annaka anta kaita wa kaita. Sampai kepadaku, kata wanita dari Bani Asad itu, kata Ummu Ya'qub, bahwa Anda melaknati begini, perbuatan begini. Lalu kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa mali al-aman la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa fi kitabillah. Bagaimana saya tidak melaknati orang yang dilaknati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kata wanita itu, laqad qara'tu ma bainal lawhaini. Saya baca Al-Qur'an. Di antara dua cover itu maksudnya baca Al-Qur'an. Fama wajadtu fihi ma taqul.
Saya nggak dapatin tuh di dalam Al-Quran larangan itu, laknat itu nggak dapatin. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la in kunti qara'tihi laqad wajadti. Kalau Anda betul-betul membacanya, pasti Anda dapati itu. Ama qara'ti qaul Allah Ta'ala. Tidakkah Anda pernah membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di suratul Hasyr ayat ke-7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintahkan oleh Rasul, ambil. Yang dibawa oleh Rasul, ambil. Yang dilarang, tinggalkan. Qalat bala. Iya, saya baca ayat itu. Fa innahu qad naha anhu. Nabi telah melarang hal itu. Nabi telah melaknatinya. Qalat. Lalu kemudian wanita ini berkata, fa inni ara ahlaka yaf'alunahu. Saya lihat keluarga Anda melakukannya juga, hai Abdullah bin Mas'ud, apa yang disebutkan di dalam hadis itu. Qala fadhhabi fanduri. Ya, silakan Anda pergi lihat keluarga saya melakukan hal itu atau tidak. Fadhahabat fanadharat falam tara min hajatiha syai'a. Wanita ini pun mendatangi keluarganya Abdullah bin Mas'ud dan didapati ada satu pun yang melakukan seperti yang disebutkan dalam hadis. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Lau kanat kadzalik ma jama'tuha." Kalau istri saya yang melakukan perbuatan yang Rasul larang itu, saya tidak akan mendekatinya. Saya tidak akan menjima'nya, saya tidak akan mendekatinya. Nah, di sini di dalam kisah ini ada beberapa faedah. Di antara faedahnya bahwa terkadang seseorang itu memahami sesuatu tidak mendalam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat, tentu ilmunya mendalam sehingga dia bisa katakan bahwa larangan menyambung rambut dan sebagainya ada dalam Al-Qur'an. Kata wanita ini, karena tentu dia ilmunya tidak mendalam, saya sudah baca, nggak ada tuh dalam Al-Qur'an. Anda baca nggak firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, saya baca. Ya, ini kan dilarang oleh Rasul. Berarti ini ada di dalam Al-Qur'an kalau begitu. Hal ini kan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya ini sesuatu yang memang dilarang juga oleh Allah Rabbul Alamin. Lihat ini pemahamannya sahabat. Ya, jadi kita jangan juga berwacana dalam agama yang tidak benar. Nyatanya sahabat memiliki ilmu. Ya, ada orang bilang nggak ada tuh di dalam Al-Quran kewajiban sholat duhur, sholat asar, dan seterusnya. Ayat ini aja dan wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Rasul jelasin nggak? Ada sholat duhur, sholat asar, ada. Ya udah. Kendati pun itu tidak disebutkan secara detail dan terperinci di dalam Al-Quran, tapi ayat secara global menyebutkan Rasul mendetailkannya. Apa yang Rasul perintahkan, kerjakan. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, tinggalkan. Tuh. Jadi ini kan hujjah, ini dalil. Maka ya, jangan ada sebagian orang memang bicara sekilas hak, tetapi bisa jadi maksudnya batil. Enggak ada dalam Al-Quran tuh. Salat duhur enggak ada. Dia nggak tahu, bukan dalil yang nggak ada, dia yang tidak paham, tidak mengerti. Maka terkadang ada orang-orang yang mendebat bighairi ilm, tanpa ilmu, dia debat aja yang penting. Setelah bahkan perhatikan wanita ini, ketika Abdullah ibn Mas'ud jelaskan itu ada dalam Al-Quran lalu dibacakan ayatnya oleh Abdullah ibn Mas'ud, wanita ini belok menyerang keluarga. Keluarga Anda juga melakukan hal itu? Mungkin kalau bahasa kitanya, keluarga Anda juga kayak udah bener aja, nyalain orang. Keluarga Anda sendiri masih melakukan hal itu? Lihat apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Silakan datengin. Siapa dari istri saya, anak perempuan saya melakukan hal itu, silakan. Kalau istri saya melakukan hal itu, saya nggak akan ajak ngomong dan nggak akan saya jima, nggak saya deketin dia. Sampai seperti itu sikapnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi di sini kadang kita ketika menyampaikan dakwah itu seringkali kita diserang dengan keluarga kita sendiri. Kamu itu, tuh keluarga kamu juga begitu. Itu anak kamu juga begitu, istri kamu juga begitu. Ngapain kamu ngelarang-larang orang? Di sini ada poin penting yang harus kita ketahui bahwa menjadikan keluarga sebagai prioritas dakwah, iya. Tetapi
menjadikan kebaikan atau ketaatan satu keluarga sebagai tolak ukur orang boleh berdakwah atau tidak, ini keliru, Pak. Sebab kalau itu yang dijadikan tolak ukur, Nabi Ibrahim tidak boleh dakwah ke orang karena bapaknya sendiri masih kufur sampai matinya. Betul nggak? Apa terus Nabi Ibrahim nggak boleh dakwah ke orang-orang? Bapak Anda sendiri masih kufur, ngapain dakwahin orang? Rasulullah SAW, pamannya sendiri, Abu Talib, yang mengasuh beliau, wafat dalam keadaan kekufuran. Kalau memang dakwah baru boleh kalau keluarganya udah benar, Rasul berarti nggak boleh dakwah keluar, Pak. Kenapa? Pamannya sendiri apa? Kufur. Maka bedakan antara menjadikan keluarga sebagai prioritas untuk diingatkan, didakwahi, dinasihati, betul. Tetapi bolehnya kita berdakwah ke orang lain digantungkan keluarga kita harus baik dulu semuanya dari A sampai Z. Ini syarat yang para nabi, para rasul pun nggak bisa penuhi, Pak. Iya. Syarat seperti ini, syarat yang para nabi, para rasul aja nggak bisa memenuhinya. Nuh alaihissalam misalnya. Anaknya sendiri toh. Lut alaihissalam. Istrinya sendiri toh. Apa kemudian dengan sebab itu dia tidak boleh berdakwah ke orang lain? Istrimu aja tidak benar. Ngapain kamu dakwahi orang lain? Anakmu saja tidak benar. Ngapain kamu dakwahi orang lain? Ingat, hidayah milik Allah Rabbul Alamin, bukan milik sang da'i. Dia bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan. Tetapi menjadikan orang mau menerima kebenaran, mengamalkannya, itu bukan wilayahnya dia. Jadi kan ada nggak sebagian orang yang bilang begitu, kamu ini ngedakwain orang aja. Padahal istrimu sendiri nggak benar. Didakwahi tetap. Tapi bukan berarti dia tidak boleh mendakwai orang lain selama keluarganya masih belum benar. Di dalam hadis yang lain terkait dengan masalah tadi menyambung rambut dan seterusnya, mentato, ada di dalam riwayatnya Abdullah bin Abbas, dikeluarkan Imam Ahmad, ada tambahan min ghairi da'in, tanpa ada sebab penyakit. Tadi kita sudah katakan. Jadi kalau ada sebab kayak penyakit, tadi misalnya ada orang terjatuh akhirnya sobek hidungnya, misalnya tadi tempurung hidungnya, atau yang lainnya lalu dioperasi, ya, karena sebab sumbing, maka ini tidak termasuk ke dalam hadis ini, merubah-rubah ciptaan Allah, tidak. Ya memang secara umum yang dijadikan dalil oleh para ulama di dalam Al-Quran terkait dengan hal ini termasuk godaan syaitan ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 117 sampai ayat 119. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Ya, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka berdoa kepada selain Allah kecuali inatha, perempuan. Jadi di antara orang-orang kafir ada yang kemudian menjadikan para malaikat sebagai anak perempuan Allah. Lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah melalui itu tadi. Dan sebenarnya yang mereka seru itu bukanlah anak Allah atau bukan juga Allah Rabbul Alamin. Tetapi mereka menyembah syaitan yang dia menentang Allah, dia durhaka kepada selain Allah. Jadi ini berhala-berhala ini dinamai dengan nama perempuan. Makanya inasa di sini. Ya kalau di terjemahan ini yang ditampilkan, mereka sembah selain Allah, tidak lain hanyalah berhala. Nah itu. Kenapa inasa? Padahal inasa terjemahannya perempuan, Pak. Jadi kenapa dia terjemahkan jadi berhala? Karena berhala-berhala itu diambil dari nama Allah, dinamain dengan nama perempuan. Misalnya Al-Uzza. Al-Uzza itu bentuk perempuan. Diambil dari nama Allah Al-Aziz. Makanya Al-Quran menyebutkan iyad'una min dunihi illa inatha. Tidaklah dia menyembah selain Allah kecuali dia beri nama perempuan berhala-berhala itu. Allata, dari nama Allah. Lalu kemudian Al-Mannan, itu nama Allahnya. Al-Mannan diambil jadi Manat. Jadi mereka namanya berhala-berhala itu dengan nama Allah, tapi mereka rubah jadi nama untuk perempuan. Maka ayat ini menyebutkan
Tidak mereka menyembah selain Allah kecuali menyembah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu sebenarnya yang mereka sembah bukannya berhala tapi apa? Syaitan. Jadi orang yang maka pernah ketika Khalid bin Walid diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menebang Uzza. Uzza itu pohon. Jadi berhala yang disebut Uzza itu pohon besar yang di sekelilingnya ada bangunan dan ada kuncennya lah bahasa kita sekarang. Ketika Khalid bin Walid diutus tuh, orang-orang tidak berani, kuncennya itu lari sambil berteriak ya Uzza, ya Uzza, ya Uzza, ditebang sama Khalid bin Walid. Selesai datang menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, bagaimana? Ada kejadian apa? Enggak ada kejadian apa-apa Rasul. Balik lagi. Balik lagi. Ketika kembali lagi, ternyata ada perempuan tidak pakai baju, rambutnya panjang sampai menjuntai rambutnya ke tanah. Ya, dibunuh sama Khalid bin Walid. Jadi ternyata itu jin. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Iya Rasul, ada kejadian, ada perempuan tidak pakai pakaian, rambutnya panjang, saya bunuh. Iya itu Uzzanya. Itu syaitannya itu. Maka perkataan orang yang berkata bahwa di setiap sesuatu yang diibadahi selain Allah, di situ memang ada syaitannya, Pak. Benar itu. Di antara dalilnya ini Uzza ini tadi, dia ada syaitannya. Jadi yang disembah oleh mereka bukan pohon itu sebenarnya. Bukan patung itu, tapi apa? Syaitannya. Perhatikan juga sabda Nabi SAW terkait dengan tidak boleh kita mengerjakan sholat ketika matahari terbit, matahari apa? Terbenam. فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ syaitan. Sesungguhnya matahari itu terbit, terbenam di antara dua, nah, terjemahannya orang Indonesia, terjemahan yang di buku-buku itu, buku terjemahan, kalau hadis itu diterjemahkan, di antara dua tanduk syaitan. Lalu kemudian akhirnya kita berpikir berarti syaitan punya tanduk ya. Ini permasalahannya. Dan saya pernah langsung dengarkan langsung penjelasannya dari Syekh Profesor Anis Tahir, hafizahullah taala. Di Masjid Nabawi waktu itu umrah, ikut hadir pas beliau jelasin itu. Yang dimaksud dengan baina qarnai syaitan itu maknanya adalah dua pinggir kepala kita. Manusia punya kepala, dicontohkan manusia punya kepala. Kita tuh ada dua ini, pegang deh sebelah kiri sini ada yang menonjol. Bagian atas ini. Sebelah sini juga apa? Ada yang nonjol juga kan? Iya. Nah, itu yang dimaksud dua pinggir tuh, disebutnya qarnai, bukan berarti ada tanduknya begini. Jadi harus benar juga sehingga orang kemudian beranggapan, syaitan berarti punya tanduk kayak kerbau kah? Nah, itu. Jadi ternyata pinggir kepala kita di bagian sini kalau dipegang ini ada yang menonjol nih, Mak. Iya, ada nih. Kanan ini di atas sini nih, Mak, nih. Bener nggak? Bener nggak ini? Dua ini. Bukan di sini. Iya. Ini apa? Unyeng-unyeng ini. Nah, di kanan kirinya itu, Pak. Mesti ada yang menyembul itu. Nonjol, iya kan? Iya, itu pinggir, dua pinggir. Nah, itu maksudnya. Ketika matahari terbit terbenam, dia terbit misalnya, matahari terbit nih. Ini syaitan berdiri begini. Jadi seolah-olah ketika matahari terbit itu dia menghadap ke sana, ke arah yang berbalik. Kalau timur berarti setannya menghadap ke arah barat. Seterbit. Jadi ya kayak Bapak misalnya ambil foto lagi sunrise, Bapak menghadap ke arah yang sebaliknya matahari. Ambil foto pas matahari terbit. Jadi seolah-olah mataharinya itu terbitnya di sini, di kepala Bapak gini. Nah, itu maksudnya hadis itu. Ketika orang sujud kepada matahari, sebenarnya dia sujud kepada siapa? Kepada syaitan, bukan sujud kepada matahari. Jadi para penyembah matahari, ketika matahari terbit dia sujud, maka sebenarnya dia sujud kepada siapa? Kepada syaitan. Bukan kepada matahari. Begitu juga sama ketika terbenam, dia juga begitu. Berdiri di arah sebaliknya, berarti menghadap ke timur dia. Sehingga ketika terbenam, seolah-olah terbenamnya di kepalanya itu. Orang-orang yang nyembah matahari dia sujud, sujudnya bukan ke matahari sebenarnya. Sujudnya kepada
syaitan. Maka orang yang menyekutukan Allah, dia tidak akan pernah, maknanya dia menyembah yang selain Allah itu. Pasti yang dia sembah sebenarnya adalah syaitan. Ini ayatnya. Lalu kemudian, la'anahullah. Allah melaknati syaitan. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dan syaitan katakan, saya akan mengambil bagian yang sudah ditentukan dari hamba-hambamu. Apa itu bagiannya? Bagian syaitan yang diperbolehkan dan telah Allah tentukan. Wala udhillannahum. Aku akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum. Aku akan berikan angan-angan pada mereka. Wala amurannahum. Saya juga akan perintahkan mereka dengan hal-hal yang buruk maksudnya. Jadi diperintahkan untuk seperti misalnya memotong telinga binatang ternak. Ini maksudnya Pak. Ini telinga binatang ternak dipotong karena sebagai tanda persembahan untuk berhala. Jadi mereka punya onta nih. Ontanya bagus nih. Itu kupingnya dipotong sebagai tanda. Ini nggak boleh diapa-apain. Nanti ini onta jadi persembahan untuk berhala. Iya. Jadi mereka memerintahkan hal itu. Lalu kemudian selanjutnya ini makanya wala amurannahum, saya perintahkan mereka fala yubattikunna adzanal an'am, sehingga kemudian mereka pun memotong telinganya hewan ternak untuk dijadikan persembahan berhala. Wala amurannahum, aku akan perintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah. Fala yughayyirunna khalqallah. Nah, ini masuk dalam merubah ciptaan Allah yang Rasul larang tadi. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina. Siapa orang yang menjadikan syaitan sebagai pelindungnya, artinya yang dia sembah, yang dia ibadati selain Allah, maka sesungguhnya dia telah mengalami kerugian yang jelas-jelas lagi nyata. Jadi termasuk yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini termasuk tipu daya syaitan kepada manusia. Dan telah para ulama telah katakan, termasuk Al-Imam Ibn Rushd, Al-Qurtubi, termasuk Al-Imam Zahabi, Al-Imam Ibn Qayyim, Ibn Nahas, Al-Bulqini, kemudian Ibn Hajar, kemudian As-San'ani, Al-Imam As-San'ani, Syarah Bulughul Maram di Subul Salam, mereka semua mengatakan apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut itu semuanya adalah sesuatu yang haram dan masuk ke dalam dosa besar. Iya. Nah, adapun misalnya kayak tato itu tadi, bagaimana dia bertobatnya kalau memang mungkin ya. Kalau memang mungkin dihilangkan tanpa mendatangkan madarat pada dirinya, dihilangkan. Tapi kalau tidak mungkin, karena sebab kalau dihilangkan bisa menyebabkan madarat pada dirinya, maka itu tidak perlu dihilangkan. Misalnya orang udah terlanjur tato sampai di mukanya dan sudah dihilangkan, nggak bisa. Nah, kalau dihilangkan bisa membahayakan dirinya, bisa mendatangkan madarat, maka hal itu tidak perlu dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan. Tetapi kalau memang bisa dilakukan tanpa mendatangkan madarat, maka silakan itu dilakukan, dan itu dianjurkan dilakukan. Jadi yang jadi kata kuncinya ini mendatangkan madarat atau tidak. Ya, mendatangkan madarat atau tidak. Begitu. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan dari jamaah, silahkan. Di antara bapak-bapak, ibu yang hadir di sini atau orang dari Jepang, jika ada pertanyaan, silakan. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah riba tadi. Misalnya saya minta dibayarkan sesuatu sama teman. Terus misalnya katanya ini bayarnya 200.000, terus saya lebihkan jasanya, gimana itu, Ustaz? Apanya yang di ini? Misalnya Ijazahnya? misalnya
saya minta dibayarkan rekening listrik lah. Terus setelah dibayar katanya nih bayarnya 200.000. Ya. Terus saya lebihkan misalnya jadi 250. Ya selebihnya itu jasanya gimana itu bayar jasanya gitu. Enggak. Dia ada minta nggak ke Bapak? Maksudnya dia syaratkan di awal nggak sama dia? Bapak Enggak. nanti mulanginnya 250.000 ya gitu. Enggak. Tidak. Tidak ada masalah, Pak. Jadi kan Bapak berhutang berarti itu ya. Tolong bayarin rekening listrik saya. Berarti kan berhutang. Dia sudah bayarkan pakai uang dia, berarti Bapak berhutang sama dia. Lalu kemudian Bapak bayarkan, hutangnya Bapak dibayar dengan dilebihkan tanpa ada persyaratan dari orang tersebut. Dan orang itu pun tidak termasuk orang yang, walaupun dia tidak sebutkan syarat, kan ada orang, dia nggak nyebutin syarat, Pak. Tapi kalau dipulangin yang nggak lebih, besok-besok dia nggak mau minjemin lagi. Ini berarti pertanda bahwa dia memang berharap dilebihkan. Itu tidak boleh. Tapi kalau dia bukan orang yang seperti itu, ya, dia bukan orang yang kalau nggak dilebihkan maka dia nggak pinjemin lagi, lalu Bapak lebihkan, maka ini diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW pernah itu utang unta, dicari-cari yang usianya segitu, yang kriterianya seperti itu, nggak ada. Lalu ada orang bilang, Rasul, adanya yang lebih bagus dari itu. Yang lebih bagus saja. Artinya kalau dinilai dari sisi uang misalnya, unta yang Rasul SAW kembalikan, itu jauh lebih nilainya lebih tinggi. Berdasarkan hal itu, para ulama katakan boleh. Orang mengembalikan hutang dengan dilebihkan tanpa ada persyaratan dari orang yang menghutangi. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penjelasan Ustadz tadi, ini saya kira ada terkait beberapa profesi juga Ustadz. Ya. Yang pertama dokter dan dokter gigi. Nah kalau dokter operasi plastik itu saya konfirmasi apakah memang nggak termasuk yang dilaknat Allah. Kemudian dokter gigi ini sebaliknya Ustadz, bukan meregangkan tapi merapatkan gigi, atau misalnya kemudian pakai bekel tujuannya untuk merapikan gigi. Nah itu yang pertama, profesi pertama. Profesi kedua tukang cukur atau salon. Nah tukang cukur sekarang ini kan ada anak muda yang kayak diukir-ukir itu pinggirannya Ustadz. Itu apakah termasuk dilarang juga. Kemudian profesi ketiga notaris terkait dengan transaksi yang riba tadi. Notaris itu kan yang dicatat. Apakah itu termasuk dilarang juga? Artinya kita yang berprofesi seperti itu harus lebih hati-hati lagi Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada dasarnya tadi dokter gigi misalnya ada pasiennya yang memang giginya sakit dan seterusnya, dan dia butuh untuk diperbaiki karena faktor sakit. Ya, diperbaiki bukan hanya faktor kecantikan saja, bukan. Nah, yang dipermasalahkan ini faktor kecantikan. Sudah bagus. Kecuali tadi misalnya karena kecelakaan terus misalnya, lalu kemudian giginya ada yang bermasalah sakit, akhirnya pakai behel dan seterusnya, silahkan. Ya. Di faktornya faktor kecantikan aja semata. Dia pengen diginiin lagi. Padahal nggak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah apa-apa. Sehat, aman, nggak ada masalah apa-apa. Cuman dia tidak puas saja. Iya. Kalau misalnya dia pakai sesuatu biar tambah putih, tidak masalah. Tapi kemudian harus ada tindakan tadi menggunakan alat dan seterusnya. Itu yang jadi permasalahan. Jadi bukan profesinya yang bermasalah. Kasus itunya yang bermasalah. Anda jangan terima yang itu. Begitu juga kamu operasi plastik. Kita tadi sudah jelaskan. Kalau memang orang itu kecelakaan atau disumbing lalu kemudian dioperasi dan seterusnya. Kalau kayak zaman sekarang kan udah nggak kayak dulu. Misalnya tempurungnya ini lalu kemudian dibuatkan tempurung hidung ya. Kalau dulu kan nggak ada, akhirnya dipakainya tadi perak emas. Boleh itu. Boleh dia lakukan hal itu. Boleh. Orang kecelakaan tempurung hidungnya hilang lalu kemudian dibuatkan operasi dan seterusnya. Diambilin dari kulit mana misalnya ditempelin di situ dan seterusnya. Boleh. Ya. Sebagaimana tadi notaris yang nggak boleh dia menyetujui transaksi ribawi. Dia yang ngurus legalnya segala macam transaksi ribawi tidak boleh. Tapi yang transaksi nggak itu ya dia boleh. Tukang cukur juga sama. Ya dicukur biasa seperti orang cukur biasa boleh. Tapi koza dia nggak boleh.
Koza itu. Di sini habis tipis, habis semuanya, bukan cuma tipis, habis sisain tengah. Mohak ya. Atau tadi dibuat jalur kutu ya. Ya kan ada itu Pak, dikasih sini sobek sini misalnya sobek lagi, ini dikasih jalur kutu. Buat apa kutu dikasih jalur itu? Jadi bukan profesi tukang cukurnya yang tak boleh. Iya dia nggak mau dia. Misalnya ada pelanggan, Pak, saya mau dibikin begini. Oh nggak bisa Pak, silahkan di tempat lain. Kami nggak menerima itu. Kami cukur biasa saja, cukur biasa. Tapi kalau yang mohak seperti itu namanya koza, itu yang tidak diperkenankan. Jadi ini jangan sampai salah pengertian ya. Jadi bukan profesinya, tapi hendaknya pada beberapa hal dia tidak melakukannya. Wallahu a'lam. Nah. Mungkin Pak Rizal mau tambahin, silakan Pak. Ya, kalau pertanyaannya apakah salatnya sah, wallahu a'lam, salat tetap sah. Kalau pertanyaannya kan itu, salatnya apakah tetap sah? Jawabannya wallahu a'lam, tetap salatnya sah. Karena itu tidak mengganggu atau tidak sampai menghalangi hal-hal yang memang terkait dengan salat itu. Wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada orang jual uang. Misalnya yang Rp2.000 menjadi Rp6.000. Kemudian ada yang Rp5.000 menjadi, pokoknya 5 sampai 6 kali lipat. Terus saya tanya, kok itu dijual begitu bagaimana? Saya bukan jual uang, tapi jual seri. Jadi di situ ada orang suka baca, misalnya lagi ngetren Sambo umpamanya kan, nanti dicari yang serinya Sambo gitu kan, itu bisa 5 juta. Kalau yang uang yang 100.000. Nah. Apakah itu? Oh berarti itu uangnya uang yang memang sekarang masih aktif bisa digunakan ya Pak uang ya? Yang bisa dipakai jual beli. Baik. Kemudian ada serinya itu Sambo umpamanya kan, nah itu lebih mahal. Apakah itu riba atau gimana? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini mungkin ya. Jadi sekarang ini sampai angka-angka cantik di uang pun dikejar ini, Pak. Nomor cantik, nomor seri uang cantik gitu. Ya, wallahu a'lam, kalau seperti yang Bapak tadi sampaikan, jelaskan termasuk riba, jelas terang riba itu Pak namanya. Jual beli mata uang apabila dia satu jenis, maksudnya satu jenis misalnya rupiah dengan rupiah. Maka tadi saya katakan ini masih aktif apa enggak ini uang sebagai mata uang? Masih. Maka syaratnya 2. Cash dan tidak boleh ada selisih. Ya, syaratnya apa? 2. Cash dan tidak boleh ada apa? Selisih. Maka tadi selisihnya sampai 5 juta dan seterusnya. Lihatzubillah. Itu ribawi, Pak. Itu riba. Lagi juga angka cantik enggak kelihatan juga nomor seri. Ya kecuali Anda tunjukin ke orang terus, orang itu kan kalau biasa transaksi mah nggak kelihatan juga nomor serinya itu berapa. Dan juga kalau buat beli juga sama aja. Nah, ini kadang makanya saya jadi teringat perkataan Al-Ghazali. Sebenarnya perkataan Al-Ghazali ini di Ihya Ulumuddin pas ketika membahas bab muamalah itu sebenarnya terkait dengan emas ya. Ketika eksploitasi emas yang semestinya dijadikan mata uang itu malah sudah berlebihan, melampaui batasnya, pasti terjadi kerusakan. Sama contoh ini tadi. Ketika sekarang mata uangnya sudah kertas katakanlah, ketika itu sudah dieksploitasi sedemikian rupa, melebihi fungsinya, kan tadi kan udah lebih dari fungsinya. Melebihi dari fungsinya, mesti jatuh riba. Mesti jatuh riba. Akhirnya begitu tadi, jual nomor cantik, serinya sekian. Oh, buat apa? Ya, na'am, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, ini pertanyaan terakhir mungkin Ustaz, bagi saudara-saudara kita ikhwan yang bertato, Ustaz. Nah, bagaimana cara bertobat untuk menghilangkan? Apakah memang benar-benar harus dihilangkan, Ustaz, atau ada keringanan-keringanan kalau memang itu sulit untuk dihilangkan?
Ya tadi kita sudah jelaskan bahwa kalau memang ternyata orang itu hampir sekujur tubuhnya Pak bertato. Misalnya dulunya dia ini kepala geng Yakuza. Ini kita ngasih contohnya yang ekstrim-ekstrim aja. Orang Jepang, mantan kepala geng Yakuza, Pak. Itu tatonya dibuka kayak baju, kayak kaos itu, Pak. Udah. Kalau mau dihilangkan, wah ini bagaimana ini menghilangkannya? Nah, sudah dia tobat mohon ampun kepada Allah saja. Kalau memang ternyata tidak bisa. Iya, kalau memang ternyata tidak bisa dan menurut pandangan para ahli medis dan seterusnya, oh ini membahayakan Pak, nggak bisa ngerusak kulitnya dan seterusnya, maka itu tidak perlu juga. Nah, seperti misalnya tadi an-namisah ya, kita ada punya alis ini. Terus alisnya ada yang terlampau panjang misalnya, sebagian orang sampai akhirnya menutupi. Kalau ini boleh dipotong. Karena ada hajat ya, ada kebutuhan. Jadi tadi karena ada umpamanya Pak, ada sebagian orang kan yang alisnya panjang ada itu Pak. Sampai kelihatan panjang kadang hampir menutupi. Saya pernah lihat tuh, orangnya udah sepuh juga usianya. Terus misalnya dia butuh untuk dipotong karena mengganggu, ya silahkan dipotong. Misalnya itu ada, kan kasus jarang ya. Kasus jarang itu berarti kan karena ada faktor, ada hajat ya. Ya. Nah, sebagiannya para ulama ada yang terkait dengan hal itu membolehkan tadi ya. Kalau memang ada hajat. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Jadi dia keluar dari batasan wajar, akhirnya dipotong, nggak ada masalah alisnya. Tapi kalau memang masih dalam batasan-batasan wajar, nggak usah. Apalagi tadi dikerik habis, tato, berarti dia dua. Kekeliruannya dua jadinya, Pak. Dikerik habis, nah, dia dosa sudah. Ditato pula lagi nih. Dibikin mungkin biar lurus, apa bikin biar begini, mungkin artilah itu. Kadang kita tuh diuji oleh Allah Rabbul Alamin dengan ketidakpuasan. Bibirnya kagak apa-apa, dioperasi plastik. Ya ini yang haram. Orang nggak ada masalah apa-apa. Cuman kurang bagus aja katanya. Kurang memble aja katanya. Gampang kalau mau memble mah jedotin tembok beres itu Pak. Hidungnya nggak ada masalah apa-apa Pak. Cuman karena nggak puas kurang mancung katanya. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi. Kita tuh dijadikan nggak puas terus kalau begitu. Itu yang nggak boleh. Kecuali tadi ada sebab-sebab karena kejadian kecelakaan dan seterusnya. Ya, kita cukupkan dulu kajian kita pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada kita, Bapak Ustaz Saidi, itu juga kepada jamaah yang di masjid dan para jamaah yang di online untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.